Akhirnya Imam Ghazali mengajar tidak bisa. Ngajar tuh nggak keluar suaranya nggak keluar. Harus ngomong apa sih? Mau ngajar apa ini ya? Ngajar fikih, fikih cuma ilmu helah. Ngajar filsafat, filsafat rancu. Ilmu kalam, cuma ilmu perdebatan. Apa ini? Nggak keluar suaranya. Akhirnya jabatan rektor ditinggalkan. Beliau mengembara sampai ke Mesir, terus sampai ke Suriah, di Damaskus, mengunci diri di menara Masjid Al-Amawi Damaskus 4 bulan. Menurut beliau setelah 4 bulan itu, fakana makana wala tas'al 'anil khabari, terjadi kepada saya apa yang telah terjadi dan jangan tahu apa ceritanya. Kemudian Imam Ghazali jadi rektor 2 tahun. Lama-lama beliau menangis. Hidup saya ini apa ini? Apa hidup saya ini? Bangun tidur, sholat subuh, sarapan atau wirid sebentar, sholat wirid, sholat sarapan, berangkat ke universitas, duduk di kursi meja, surat-surat tanda tangan, ngajar, selesai pulang, tidur, istirahat, bangun subuh. Apa ini? Coba bayangkan Pak, bayangkan. Ayo sampean renungkan. Hidup kita ini loh, hidup kita rutin sekali. Adakah setiap hari kita ini semakin bertambah imannya? Semakin meningkat iman kita dengan hidup rutin yang kita lakukan? Bangun tidur, sholat subuh, wirid sebentar, sarapan, berangkat kantor. Di kantor ya kerjaan-kerjaan, pulang, maghrib pulang, makan malam, tidur, sholat isya, tidur. Banyak berkali tahajud juga. Tiap hari rutin saja. Adakah, ayo kita tanya masing-masing. Adakah rutinitas yang kita lakukan setiap hari itu menambah iman kita? Nah, tanya silakan masing-masing, tanya sendiri-sendiri. Adakah menambah iman kita? Imam Ghazali, hidup saya ini ala syafa jurufin har. Saya ini hampir saja masuk jurang neraka. Rutinitas saya begini, tidak bertambah imannya, tidak sama sekali bertambah khasyah wal khauf minallah, tidak bertambah, tidak semakin khauf, hanya rutin saja. Akhirnya Imam Ghazali mengajar tidak bisa. Ngajar tuh nggak keluar suaranya nggak keluar. Harus ngomong apa sih? Mau ngajar apa ini ya? Ngajar fikih, fikih cuma ilmu helah. Ngajar filsafat, filsafat rancu. Ilmu kalam, cuma ilmu perdebatan. Apa ini? Nggak keluar suaranya. Akhirnya jabatan rektor ditinggalkan. Beliau mengembara sampai ke Mesir, terus sampai ke Suriah, di Damaskus, mengunci diri di menara Masjid Al-Amawi Damaskus 4 bulan. Menurut beliau setelah 4 bulan itu, fakana makana wala tas'al 'anil khabari, terjadi kepada saya apa yang telah terjadi dan jangan tahu apa ceritanya. Apa yang telah kau dapatkan 4 bulan itu nggak bisa digambarkan. Jadi kata Imam Ghazali, ada ilmu, ada sesuatu yang wujud nyata, tidak bisa ditulis, tidak bisa diucapkan, tidak bisa digambarkan, kecuali bitajribah, dilaksanakan sendiri. Malah nyuwun sewu, mohon maaf, dalam kitabnya Ayyuhal Walad, Imam Ghazali, mohon maaf, mencontohkan seperti orang jima, orang ML, apa? Making love, jima. Ayo tulis, nikmatnya orang jima, ayo tulis. Gak bisa, atau ceritakan, ayo nikmatnya lu ya, paling saya dari malam jima enak sekali ya, gitu aja bulan. Ceritakan, seperti apa enaknya, gak bisa. Tapi apa? Dirasakan, tidak bisa diucapkan, tidak bisa ditulis, tapi dilakoni seorang usah diomongkan, dilakoni. Nah itu, jadi ada ilmu kenikmatan yang luar biasa yang falatas al-anil khobari. Kamu jangan tanya ceritanya gimana kamu. Anda ketika 4 bulan di menara Masjid Amawi dapat apa? Latas fakana makan memang bagaimana? Fakana makana falatas al-khobari lah. Apa yang terjadi di hidup saya jangan tahu, jangan tanya lagi. Imam Ghazali pulang dari Amawi, dari Damaskus, malah dikritik oleh muridnya Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi, Ibnul Arabi.
seorang muridnya dan Qadhi Maliki, Faqih Maliki. Jumpai Imam Ghazali yang sedang mengembara, bawa tongkat, pakaiannya sederhana. Kenapa Anda begini? Kenapa Anda tidak pulang saja memimpin lagi madrasah nizamiyah atau universitas nizamiyah? Dikritik oleh muridnya. Muridnya ahli fikih soalnya, kurang dalam lah. Ibnu Arabi. Kemudian Imam Ghazali pulang, mencoba mengajar lagi, malah nggak bisa sama sekali. Mencoba ngajar lagi di universitas di depan mahasiswanya, mulutnya tidak bisa ngomong. Apa yang saya omongkan? Yang saya ajarkannya apa ini? Ilmu ma'rifah, ilmu kasyaf, raf'ul hijab, gak bisa diceritakan. Ilmu hakikah, ilmu batin, ilmu kasyaf, ma'rifah, kasyful hijab, gak bisa diceritakan. Akhirnya Imam Ghazali pulang ke desanya, kemudian menyendiri dan memperdalam. Tidak lama kemudian raji'un aidun ila rafiqil a'la ilallah. Beliau akan wafat sholat subuh, kemudian kafannya ditaruh di dadanya, kemudian wafat. Jadi beliau sudah tahu akan wafat. Bahkan beliau mengatakan, seandainya saya umur panjang, saya akan mendalami ilmu hadis. Tapi beliau tidak umur panjang, maka Imam Ghazali bidu'ati fil hadis muzjah. Beliau tidak ahli hadis. Seandainya umurnya panjang dan beliau mendalami ilmu hadis, akan muncul Bukhari kedua, insyaallah. Bukhari second Bukhari. Sayang umurnya cuma 55 tahun.